Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang senja. Ya, ini sudah hampir sore. Iya, oke. Dengan suasana langit yang sedikit basah, Ya. gitu. Ada beberapa hal nih, Bang Herman, yang ingin saya tanyakan sekaitan. Bang Herman ini kan seorang tokoh yang kini menjabat sebagai salah satu atau seorang Akademi Lampung ya, dalam kepengurusan struktur Pusat Kesenian Lampung. Kemudian saya kenal juga Bang Herman saya ini sebagai Ketua Farvi Lampung, di samping seorang sineas pekerja film yang sudah berpengalaman. Ya, itu sama juga dengan Bung Saiful ya. Karena saya kerjasamanya sama Bung Saiful ya nggak? Iya, kita sudah pernah menggarap beberapa film yang disutradarai Bung Herman, diantaranya Merah Cinta di Malaysia. Bisa disaksikan film itu yang digarap oleh Bang Herman di channel YouTube Sair Tanpa K Channel. Nah, sore ini kita mau tanya ini Bang, sekaitan ini kan banyak film layar lebar yang sekarang ini insya Allah akan digarap dengan setting lokasi Lampung. Jadi latar belakangnya di Lampung. Seperti misalnya ada film Balada Si Roy, sebuah cerita yang pernah booming di tahun 90-an, yang ditulis oleh rekan kita Golagong. Kemudian belum lama ini juga ada pembukaan audisi untuk menggarap film berjudul 1 Detik 1000 Cahaya. Nah, kalau dalam hal ini bagaimana pandangan Bang Herman mengomentari banyaknya PH-PH Jakarta yang kemudian melirik potensi-potensi yang ada di Lampung, baik pariwisata maupun budayanya? Silakan. Ya, saya kira ini sebuah fenomena yang cukup luar biasa. Yang pertama saya salut juga dengan Bung Saiful ini bahwa mampu mengangkat beberapa peristiwa-peristiwa tentang kebudayaan, tentang pariwisata. Dan saat ini saya berterima kasih diwawancara ini. Yang pertama saya tanggapi dulu soal adanya fenomena beberapa produser film di Jakarta atau film layar lebar akan melakukan pengambilan gambar atau syuting di Lampung. Saya agak berflashback dikit nih, bahwa beberapa tahun yang lalu juga Lampung ini sering kedatangan tamu-tamu kita dari Jakarta. Artinya orang-orang Jakarta itu selalu katakanlah menjadi primadona bagi orang Lampung, bagi orang daerah khususnya. Padahal dari beberapa peristiwa-peristiwa orang-orang yang mengatasnamakan Jakarta, mengatasnamakan pusat, ingin membuat film di Lampung, nyatanya tidak jadi. Ini saya berharap bahwa adanya kemunculan beberapa rekan-rekan sineas dari Jakarta yang kebetulan juga kemarin sudah ketemu dengan Bung Saiful kan, bahwa mereka ingin melakukan syuting atau pengambilan gambar di Provinsi Lampung, yang full semuanya di Provinsi Lampung, yang mengangkat tentang potensi budaya dan potensi wisata. Mungkin ada beberapa objek-objek wisata nanti yang akan dijadikan satu objek gambarnya nanti. Ya, saya berterima kasih bahwa itu merupakan salah satu promosi wisata yang cukup luar biasa. Kita yakin bahwa di film itu promosi wisata betul-betul menjadi salah satu kerangka yang harus kita kembangkan, karena beberapa tahun belakangan ini bahwa potensi wisata itu mati. Padahal di Lampung ini kalau saya mengibaratkan itu seperti giant sleeping tourism.
Giant Sleeping Tourism itu pariwisata raksasa yang tidur, yang masih tidur, yang belum terbangunkan. Artinya apa? Ditambah lagi dengan COVID, semuanya mati suri. Inilah fenomena. Jadi saya berharap adanya pengambilan gambar nanti di pusat-pusat wisata, di objek-objek wisata ini akan membangkitkan kembali gairah wisata yang ada di Provinsi Lampung, dan sudah barang tentu ini akan membuat tingkat perekonomian itu semakin berkembang. Kembali kepada soal film ini, Bung Saiful ya. Iya. Ya, saya sih berharap adanya kawan-kawan dari Jakarta yang tadi Bung Saiful bilang sudah melirik adanya Lampung sebagai potensi untuk dilakukannya syuting pengambilan gambar di sini. Saya kira ini satu berkah ya, satu anugerah. Mudah-mudahan ini tidak seperti peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Jadi saya berharap bahwa ini merupakan satu kemajuan nanti, kemajuan yang sangat besar, dan juga mengangkat daripada potensi para sinias kita yang ada di sini, anak-anak kita di sini di Lampung, khususnya adik-adik yang memang banyak sekali kegemarannya untuk mengikuti film ya, untuk ikut terjun di dunia perfilman. Saya kira mereka akan terbantu sebagai bakat dan minatnya gitu. Saya kira itu. Jadi kedatangan para sinias dari Jakarta untuk mengangkat potensi Lampung itu memiliki nilai positif ya, untuk kontribusi perkembangan perfilman di Lampung. Kontribusi positif baik mengangkat, memperkenalkan potensi pariwisata dan budaya Lampung. Nah, kemudian kalau dampak positif bagi para sinias Lampung itu sendiri bagaimana, Bang Herman? Ya, saya kira gini, Bung Ipul, bahwa kita harus tahu bahwa potensi sumber daya anak-anak kita di sini, ya, sumber daya manusianya, bahwa anak-anak kita di sini kemampuan untuk sebagai filmmaker itu sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana follow up-nya. Dengan adanya produksi film ini salah satu motivasi bagaimana mereka selama ini bergelut di dunia sinematografi dan kemudian terjun ke dunia film, kemudian juga dunia film itu langsung ke layar lebar. Ini akan memberikan spirit dan gairah bagaimana kedepannya dan seterusnya gitu loh. Ya, karena kan kalau kita lihat ada di Lampung ada Dede Saparawijaya, kemudian ada Rizkon yang belum lama ini baru meluncing filmnya di bioskop 21 kalau nggak salah, itu dengan judul Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Nah, ini kan berarti sebetulnya potensi sinias-sinias Lampung ini sudah ada, tinggal lagi bagaimana memberikan katalisasi agar mereka bisa terus berkembang maju dan bisa berkarir di dunia nasional. Nah, itu saya setuju. Jadi itu saya garis bawahi dulu ya, pernyataan Bung Saiful tadi, bagaimana kita bisa berkancah di tingkat nasional. Saya garis bawahi. Jadi begini, kita memang di Lampung baru ibaratnya telur baru netes lah istilahnya di dunia perfilman. Tapi kita sudah merintis dari tahun 80-an. Bagaimana film atau sinematografi itu kita pelajari, kita telusuri dari mulai yang kecil sampai yang besar sampai seterusnya. Dan yang sekarang juga sudah menelurkan beberapa kawan-kawan sinias yang sudah bicara bukan lagi di tingkat daerah tapi sudah bicara di tingkat nasional. Ini adalah satu langkah maju. Ini salah satu langkah maju bahwa sebetulnya Lampung tidak kalah dengan yang lain. Di Jakarta pun, di pusat pun, itu orang-orang daerah juga, Bung. Orang-orang daerah juga mereka itu. Cuman mereka kebetulan ada di pusat. Nah, kita sekarang ini bicara nasional. Bicara nasional itu tidak bicara daerah sentris. Mau daerah pelosok manapun, ketika dia bicara nasional, dia sudah menasional kira-kira gitu. Rizkon adalah
apa namanya anak desa dari pesawaran, tapi ketika bicara nasional dia sudah menjadi aset nasional gitu. Begitu juga di Desa Para dari Lampung. Jadi kita jangan berpikir ada semacam batasan daerah dan pusat, saya kira gitu. Begini Bang Herman ya, karena saya lihat kan pengembangan dunia perfilman di Lampung itu masih belum memasuki industri, jadi belum sebagai sebuah industri, karena kan kalau sebagai sebuah industri itu harus banyak faktor pendukungnya. Yang saya lihat kan perkembangan dunia perfilman di Lampung masih sebatas konsepnya itu film-film indie untuk festival, untuk ini, tapi belum memasuki pasar industri. Yang saya maksud begini loh, artinya ketika seseorang udah menobatkan diri sebagai pekerja perfilman, kemudian kalau di Jakarta kan lingkaran triple helix ini udah berjalan, kalau di daerah kan belum. Nah mungkin nggak di daerah seperti Lampung ini lingkaran triple helix antara production house, rumah produksi, broadcast, stasiun televisi dan lainnya, dan sepihak sponsor itu bisa bersinergi, karena kalau di Jakarta kan PH memproduksi sebuah film FTV seharga 200, dibayar broadcast 300, broadcast dapat dari sponsor 500. Artinya perputaran sinergitas antara para pemangku dunia perfilman ini kalau di Jakarta kan sudah berjalan, sehingga jadilah dia sebuah industri yang bisa secara ekonomi bisa menaikkan pendapatan baik daerah maupun personnya. Gimana melihatnya hal itu? Ya, jadi gini, Bung Ipul. Memang betul di Lampung itu masih sulit untuk menyatukan tiga elemen ini. Baik antara pelaku film atau para sinias film maupun broadcast ya, pihak broadcast maupun pihak sponsor. Ini sulit kita mauan karena belum ada keberanian. Yang pertama, dari ketiga unsur ini memang belum ada saling keterbukaan, belum ada sinergi. Oleh sebab itu sebetulnya kalau kita melihat Undang-Undang Perfilman tahun 2008 nomor 33 ya, Undang-Undang Perfilman itu, bahwa sebetulnya pemerintah daerah itu berkewajiban untuk memproduksi satu judul film dalam 1 tahun, setiap 1 tahun. Seharusnya begitu. Jadi inilah yang masih dirasakan di setiap daerah. Kalau di daerah ini tidak bertumpu pada pemerintah daerah, maka sulit untuk melakukan pembuatan film secara profesional, secara komersial atau secara industri. Oleh sebab itu kita harus mampu menjelaskan kepada pemerintah daerah bahwa film ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang, dan juga bahwa kalau kita lihat peristiwa beberapa tahun yang lalu, ada film-film yang diproduksi sama Lampung, Break Even Point kok di Lampung sebetulnya gitu, yang diproduksi oleh pemerintah daerah, kayak misalnya Cintaku di Waikambas, itu Break Even Point dan menghasilkan gitu, menguntungkan. Baik Bang Herman, artinya kan pemerintah punya kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 2009 tentang perfilman untuk membuat paling enggaknya satu produksi film dalam 1 tahun untuk menambah database atau untuk perfilman nasional kan. Nah pemerintah itu kan punya lembaga-lembaga terkait. Mungkin nggak Bang Herman yang posisinya sekarang di Akademi Lampung memberikan masukan kepada pemerintah lewat Dewan Kesenian misalnya untuk membuat film itu gitu, atau gimana jalan keluarnya supaya pemerintah punya kepedulian untuk itu? Saya kira begini, di Lampung ini kan tentang budayanya cukup tinggi, kebudayaannya cukup tinggi, kemudian bahasanya juga cukup baik, kemudian juga potensi wisatanya juga baik. Kalau daerah produser lain itu sudah melirik Lampung, kenapa pemerintah tidak gitu? Harusnya pemerintah ini bagaimana caranya
menangkap fenomena ini. Jangan sampai ketinggalan bahwa industri perfilman ini pure profit oriented gitu loh. Ini yang harus kita tangkap gitu. Tapi saya akan coba melalui Akademi Lampung bahwa berdasarkan Undang-Undang Perfilman tahun 2009 itu memang pemerintah harus wajib memproduksi satu judul film dalam 1 tahun. Apakah akan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Yang penting ini harus kita sampaikan dulu. Saya kira ini sangat menarik, ini saya sangat iya. Jadi untuk meyakinkan pemerintah daerah kalau industri perfilman itu, misalnya produksi perfilman di Lampung 1 tahun 1 film itu sebetulnya punya nilai ekonomi, artinya begini, dana itu bisa kembali gitu. Kayaknya konsepnya gimana itu kira-kira meyakinkan pemerintah bahwa uang itu nggak akan hilang gitu, supaya ini profit oriented gitu. Kira-kira gimana? Ya, jadi gini, sebetulnya artinya pemerintah itu menganggarkan untuk memproduksi 1 film. Persoalan misalnya nanti setelah selesai film itu akan digratiskan atau akan mencari keuntungan kembali secara profit, itu nanti adalah kebijakan pemerintah. Tapi yang jelas kewajiban yang pertama adalah pemerintah itu harus juga menganggarkan pembuatan 1 produksi film setiap tahun gitu loh. Jadi ketika misalnya film pertama ini sudah dibuat, kemudian kita dapat ada keuntungan untuk yang akan datang, ini kenapa tidak untuk membuat film yang akan datang lagi, begitu seterusnya gitu loh. Iya, tapi kan kalau kita perhatikan yang namanya pemerintah daerah itu kan nggak khusus di bidang seni budaya aja yang harus dia pikirkan, dibangun, dikembangkan. Karena itu perlu adanya satker, satuan kerja yang berkaitan, yang punya relevansi terhadap pengembangan seni budaya itu, termasuk misalnya kemungkinan sinergitas antara pariwisata, dinas pariwisata, dinas pendidikan dan kebudayaan, dan lembaganya Dewan Kesenian misalnya. Gimana? Ya, saya kira ini tinggal bagaimana garis koordinasi aja. Jadi melakukan koordinasi, siapa melakukan peran apa, siapa bertugas siapa yang mengelola anggaran. Saya kira kan ini di dalam pemerintah daerah ini kan harus jelas pengelola anggarannya siapa yang menjalankan, dan bagaimana sistem profit orientednya, bagaimana produksinya. Saya kira ini tinggal bagaimana jalur koordinasi aja. Ya, maksud saya untuk mewujudkan harapan yang keren itu tadi, kan sebaiknya kita button up gitu loh, dari bawah ke atas, mengusulkan kepada pemerintah daerah, bukan menunggu top down pemerintah daerah yang mencari-cari gitu. Karena kan kesibukannya banyak satker yang harus openin oleh pemerintah, yang harus dipikirkan gitu loh, Bang Herman. Ya, jadi saya kira pemerintah kan selama ini kan dia tidak tuli ya sangat mendengar bagaimana perkembangan perfilman yang ada di Lampung, anak-anak para sinias. Artinya saya cukup apresiasi dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang beberapa waktu lalu menerima kedatangan kawan-kawan saya khususnya dari Jakarta dan memfasilitasi untuk memproduksi film. Saya kira melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sepanjang gubernur maupun DPRD itu mampu memfasilitasi itu dan memberikan kepercayaan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya kira ini akan bisa berjalan seperti yang saya bilang keren tadi, Bung Saiful. Iya, terus satu lagi nih,
Setuju nggak kira-kira kalau kedatangan para PH-PH Jakarta ke Lampung itu yang secara langsung akan mengangkat potensi-potensi pariwisata dan seni budaya Lampung merupakan titik picu yang baik sebetulnya untuk daerah sendiri, di daerah Lampung sendiri, baik pemerintah daerah dan sineasnya, untuk juga menampilkan, mengekspresikan kemampuannya. Ya, saya sangat setuju itu. Jadi pada prinsipnya hal-hal yang baik yang bagaimana mampu mengembangkan potensi yang ada di Provinsi Lampung, saya sangat setuju sekali. Dan ini ide bagus, ide keren. Ini harus disampaikan kepada gubernur. Artinya jangan sampai tidak. Karena apa? Karena mungkin selama ini gubernur belum begitu mendengar tentang bagaimana perkembangan yang ada di Lampung. Nah, jadi melalui media, melalui obrolan kita nih Bung Saiful ya, saya kira kalau misalnya ini juga menjadi titik picu tadi, saya kira Jakarta bisa, kenapa Lampung enggak gitu. Baik, barangkali sebelum kita mengakhiri dialog yang mencerahkan ini, satu pertanyaan lagi tentang lembaga perfilman di Lampung. Menurut Bang Herman sendiri memandangnya seperti apa? Jadi ya lembaga perfilman ini gini. Sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun dibentuk sendiri melalui peraturan dan peraturan-peraturan yang ada di dunia perfilman. Kayak misalnya ada lembaga tentang penulisan skenario, ada lembaga tentang penyutradaraan, ada lembaga tentang film dokumentasi, ada lembaga tentang keartisan, ke Persatuan Artis Film Indonesia. Ada lembaga itu, meskipun sampai sekarang ini masih terjadi dualisme ya, Tigalisme kepemimpinan yang ya mudah-mudahan ini jadi jadi satu potensi yang bahwa sesungguhnya dunia keartisan itu banyak yang gandrung gitu, banyak yang menggandrungi gitu loh. Saya kira kita berpikirnya negatif, positif thinkingnya seperti itu aja, gitu loh. Baik, kalau gitu Bang Herman, saya kira cukup dulu perbincangan kita tentang dunia perfilman di Lampung saat ini dan perbandingannya. Sudah tanya belum ya perbandingannya antara masa lalu dan saat ini dunia perfilman di Lampung ini? Saya kira kita pakai episode yang akan datang lagi. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bang Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman semua kasih like, subscribe dan komenin bagaimana supaya Lampung bisa terwujud produksi film daerah satu buah dalam 1 tahun berdasarkan amanat Undang-Undang Perfilman Nomor 33 tahun 2009. Oke. Terima kasih.